Pertama, saya atas nama pemerintah. Tapi yang kedua, saya atas nama sahabat daripada para ulama dan para kiai semua, yang dimana kita semua dikiaikan atau dianggap sebagai kiai. Jadi sama-sama orang yang dianggap sebagai kiai. Saya ingin mengajak sahabat-sahabat saya semua, ashabi wa zumalai, saya ingin mengajak semua, para kiai, para ulama, para habaib, untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi bahaya COVID-19 yang demikian besar dan dahsyatnya. Saya menggunakan istilah bersama-sama, bukan membantu pemerintah, tapi bersama-sama pemerintah. Karena menanggulangi bahaya COVID ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Menanggulangi COVID-19 itu merupakan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah. Tapi juga menanggulangi ini termasuk minal mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan sekaligus. Dua tanggung jawab ini, wahataini mas'ulataini min jumlati mas'uliyatil ulama. Dua tanggung jawab ini bagian daripada tanggung jawab ulama. Dan sekarang seperti diceritakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia, bahwa tingkat bahayanya ini, tingkat dararnya ini sudah luar biasa. Korbannya sudah banyak. Yang terkonfirmasi, yang terkena COVID ini sudah sangat banyak. Yang meninggal juga cukup banyak. Ini saya kira hal yang saya ingin sampaikan kepada para kiai, sehingga rumah sakit sekarang sudah tidak menampung, kekurangan oksigen. Tenaga kesehatan yang wafat karena corona pertanggal 6 Juli 2021 telah mencapai 1.000 lebih. Tenaga perawat, tenaga dokter sebanyak 405 orang. Untuk jadi dokter itu tidak mudah, bukan setahun, 2 tahun. Tetapi sekarang banyak yang menjadi korban. Tenaga perawat 399 orang, 166 bidan, 43 dokter gigi, 32 ahli tenaga laboratorium, dan seterusnya. Selain itu juga ulama yang wafat dalam suasana COVID ini lebih dari 541 ulama, terdiri dari 455 laki-laki dan ada 90 perempuan. Ini juga kita merupakan kehilangan besar. Ya, ulama-ulama, mencetak ulama itu tidak gampang, tidak mudah juga. Dan dari laporan Satgas bahwa di antara
yang menyebabkan tingginya ini antara lain kurang patuhnya masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, kurang patuhnya menggunakan masker, kurang patuhnya mentaati jarak, jaga jarak. Banyak juga yang belum mau di testing, belum mau juga yang divaksin. Masih banyak juga yang kalaupun sudah tahu dia terkena COVID positif, belum mau diisolasi. Ini hal-hal yang terjadi juga di masyarakat. Oleh karena itu pemerintah melakukan pengetatan, termasuk juga melakukan pengetesan yang masif, penelusuran tracing. Untuk apa? Supaya jangan sampai orang yang terkena COVID positif, dia berkeliaran di mana-mana karena tidak terisolasi. Nanti menularkan lagi. Jangan sampai kita itu kayak gunung es, atasnya sedikit, tapi di bawah sebenarnya banyak karena belum dites atau juga belum terkena, belum bisa ditelusuri. Ini beberapa. Pemerintah sekarang juga pontang-panting menyiapkan perawatan. Sampai banyak sekarang yang pasang tenda rumah sakit. Kekurangan oksigen, kekurangan tenaga kesehatan. Ini sebenarnya ini bertumpuk-tumpuklah masalah yang dihadapi ini. Karena itu kita ajak masyarakat untuk mematuhi, untuk mengikuti ajakan pemerintah, termasuk juga saya minta nanti sesuai dengan ketentuan jangan melakukan kerumunan, termasuk salah satunya yaitu melakukan Idul Adha, baik di masjid maupun di luar masjid. Ya, alhamdulillah saya sudah berusaha karena banyak protes dari masyarakat supaya tidak ditutup. Di dalam aturan yang terbaru itu sudah disebutkan bahwasanya tidak ada lagi kata-kata menutup masjid, ya, tapi yang ada adalah dilarang untuk berkerumun. Bahkan supaya nanti tidak ada perbedaan, selain itu juga yang dulunya orang resepsi dibolehkan dengan jumlah 30 orang, maka sekarang ditiadakan. Resepsi tidak boleh sama sekali. Masa jamaah sholat tidak boleh, resepsi perkawinan boleh. Karena itu resepsi perkawinan juga tidak boleh. Jadi ini sudah sesuai dengan tuntutan para kiai. Ya, yang tidak boleh itu berjamaahnya, baik rawatib maupun juga Jumat, termasuk juga Aid. Dan Aid itu tidak hanya di dalam masjid, tapi juga di luar masjid. Sampai keadaan nanti sudah memungkinkan lagi. Terakhir saya ingin juga mengajak para kiai untuk menjaga umat ini dari berbagai informasi, isu-isu yang tidak benar. Sekarang ini zamannya informasi, banjir informasi, ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang bohong, ada fitnah, ada hoax, ada adu domba. Ini bercampur baur di dalam masyarakat. Banyak masyarakat tidak bisa membedakan mana yang informasi yang benar, mana yang bohong. Makanya dinamakan ini era post-truth, artinya pasca kebenaran, di mana kebenaran tersamarkan
dengan kebohongan. Kebohongan tersamarkan. Ini sekarang sedang terjadi. Termasuk informasi tentang konspirasi. Bahwasanya COVID adalah konspirasi. Padahal ini nyata. Ini. Karena itu saya menamakan sekarang ini, era ini, zamanul istibah. Istibah itu artinya terserupakan. Sehingga orang bisa keliru, bisa salah menerima kalau tidak teliti, tidak tabayyun. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya selain sebagai pemerintah, tapi lebih banyak atau lebih besar yang saya inginkan adalah peran saya sebagai sahabat, ya, daripada para kiai, para ulama semua, ashabi wa zumalai, untuk bersama-sama pemerintah kita berjuang, berjihad menghadapi bahaya COVID yang demikian dahsyat, yang juga tidak hanya Indonesia, tapi juga menimpa seluruh dunia. Karena itu bahaya COVID adalah bahaya global, ad-dararul 'am, sudah melimpah kemana-mana, ke seluruh dunia. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. In uridu illa al-islah, wa ma taufiqi illa billah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.